Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya, ya. Oke, kali ini kita akan coba belajar menghitung volume benda putar metode kulit tabung. Ya. Oke, volume kulit tabung, ya. Jadi saya punya ini tabung, ya. Nah, ini kulitnya biasanya disebut juga kulit, ada yang nyebutnya juga selimut, ya. Jadi kalau kita lihat selimut ini ya bentuknya persegi panjang, ya, dimana ini adalah tingginya, sedangkan bagian panjang ini, ya, itu adalah bagian keliling, ya, keliling lingkaran. Jadi saya punya keliling lingkaran itu adalah 2pi r, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini luasnya bukan 2pi r, ya, ini harusnya kalau luas itu pi r kuadrat, ya. Nah, jadi saya punya volume itu adalah kulit tabung, luas kulit tabung kalikan dengan tebalnya, ya. Jadi ini ada silinder itu, tabung itu terdiri atas beberapa kulit, ya. Jadi ada kulit-kulit dengan jari-jari yang, ya, dari yang paling kecil sampai paling besar, ya. Jari-jarinya berubah, ya, ini kan, gitu. Oke, ya. Oke, jadi saya punya ini adalah 2pi RT, nah, ya, dikalikan dengan ketebalannya. Oke, ya. Jadi saya punya volume benda putar untuk metode kulit tabung, ya, itu adalah integral dari A sampai B 2pi RT dr. Nah, dr di sini adalah ketebalannya. R di sini adalah jari-jari, jarak antara sumbu putar terhadap kulit tabungnya, ya. Lalu T ini adalah tingginya, ya, itu tinggi. Dr ini adalah ketebalannya, ya. Oke. Jadi ketebalan dari kulit tabung tersebut. Oke. Nah, sebagai contoh pertama, tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 2, dan kurva Y sama dengan X kuadrat diputar pada sumbu Y, ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini, ya. Ini ada 3 daerah, 3 warna yang membatasi, merah, biru, dan hijau. Nah, sekarang kita identifikasi, ya. Nah, ini jari-jarinya itu adalah yang ini, ya. Jadi saya punya ini kan sumbu putarnya, ya, sumbu putarnya. Berarti yang disebut jari-jari ini adalah yang bagian coklat ini, yang R, ya. Lalu tingginya adalah yang ini, ya. Gitu. Sehingga kalau kita identifikasi, ya, untuk metode selimut tabung arah putar terhadap sumbu Y, maka saya punya dr-nya adalah dx, ya. Jadi ketebalannya ini kan, ya, garis biru ini atau garis yang ungu, oranye ini, ya, ini kan tebalnya tipis, ya, gitu. Jadi ketebalannya, ya, ini kan sumbu X, ya, jadi sangat tipis. Jadi saya punya batas minimumnya itu untuk X, ya, karena ini kuncinya ada dx, berarti ya batasnya harus pakai X, ya. Jadi X-nya dari 0 sampai dengan 2, ya. Itu jari-jarinya. Nah, ini adalah sumbu X, ya. Jadi jaraknya kan ini, ya, itu adalah X. Sedangkan tingginya, nah, ini tingginya kan, ya, ini kurva yang merah, ya. Merah itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi tingginya Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, berdasarkan informasi ini, ya, jadi dr-nya diganti dengan dx, batas minimumnya jadi A-nya ganti 0, B-nya ganti 2, R-nya diganti X, dan T-nya diganti X kuadrat. Nah, tinggal ganti semua, ya. Anda kalikan, integralkan, masukkan batasnya, didapat hasilnya adalah 8pi. Ya, bisa dibandingkan dengan hasil yang metode koin, ya, gitu. Ya. Nah, contoh kedua, tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, garis Y sama dengan 4, dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini diputar pada sumbu Y. Seperti biasa, gambar lagi, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Oke.
diputar terhadap sumbu Y. Oke, ini ya. Oke. Jadi saya ambil yang kuadran pertama ya ini. Ada kurang ya, di sini harusnya ada kuadran pertamanya. Oke. Ya. Nah, hati-hati di sini untuk yang bagian tingginya. Nah, ini tingginya saya belum buat ya di sini. Oke. Nah, ini tingginya. Ini sumbu putarnya. Ya. Lalu saya punya bagian tingginya. Nah, ini tingginya. Tidak terlihat ya. Gitu. Oke. Nah, jadi saya punya DR-nya itu adalah dx ya, ketebalannya. Nah, batas minimum X itu 0 sampai dengan 2. Nah, jari-jarinya ini R-nya ya X ya. Sedangkan tingginya, nah ini ya adalah ya 4 min X kuadrat ya. Nah, ya. Jadi ya tingginya 4 min X kuadrat ya, karena kan ini batas atasnya tinggi atas ya, itu ya, ini tingginya kan bagian atasnya itu adalah 4, yang ini yang X kuadrat, jadi 4 min X kuadrat ya. Oke, jadi 4 dikurangi X kuadrat. Nah, sisanya tinggal masukkan ke formulanya ya, integral dari A sampai B 2pi RT dt. A-nya diganti 0, B-nya diganti 2, R-nya diganti X, T-nya diganti 4 min X kuadrat, DR-nya diganti dx ya. Gitu. Kalikan, integralkan, masukkan batasnya, dan jumlahkan, yaitu 8pi ya. Oke. Nah, contoh ketiga, saya punya ini, tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat per 4 dan garis Y sama dengan 2 akar X diputar terhadap sumbu Y. Nah, ya. Oke, jadi seperti biasa gambarkan dulu, nah ya, lalu identifikasi mana jari-jari, mana tinggi. Oh, ini tingginya belum tergambar ya, saya belum buat gambarnya. Oke, ini jari-jarinya, ini tingginya. Nah, ini tingginya. Jadi tingginya ya biru dikurangi merah ya. Jadi tingginya itu adalah yang biru dikurangi yang merah. Oke. Ya. Jadi saya punya DR-nya adalah dx, batas minimum X-nya dari 0 sampai dengan 4 ya. Jari-jarinya, nah, jari-jarinya ini yang kan X ya, sedangkan tingginya ya ini kan selalu X ya. Nah, karena berapa jarak dia terhadap sumbu putar ya, itu adalah X ya. Ya, tingginya adalah 2 akar X dikurangi X kuadrat per 4 ya. Jadi biru dikurangi merah. Oke. Ya. Nah, oke, tinggal Anda masukkan batasnya, di mana DR diganti dengan dx, T di sini diganti dengan 2 akar X min X kuadrat per 4, R-nya diganti X, A-nya diganti 0, B-nya diganti 4. Ya, kalikan, integralkan, masukkan batasnya, jumlahkan, jadi 96 pi per 5 ya. Oke, contoh terakhir ini ya, tentukan volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh sumbu X ya, kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 8 min 2X diputar terhadap sumbu Y. Nah, oke. Gambarkan lagi. Nah, ini ya, itu hati-hati gambarnya itu yang ini ya, yang kecil ini. Nah, ini ya. Oh, ini saya masih menggunakan gambar yang dulu ya, belum dirubah R-nya, R dan T-nya. Oke. Nah, di sini ya. Nah,
Jadi saya punya A-nya itu 0, B-nya 0, T-nya. Nah, ini harusnya T ya, bukan R ini karena tinggi ya. Dia kan tegak. Nah, ini harusnya tinggi. Nah, ini tinggi. Nah, ini juga tinggi. Nah, T kecil, T besar gitu ya. Sedangkan yang disebut jari-jari ya ini ya. Nah, ini jari-jarinya. Ini R. Ini arah putarnya ya. Jadi ini T ya, bukan R. Gambar salah. Oke, belum saya perbaiki. Oke ya. Jadi untuk yang kurva merah, saya punya batasnya A-nya 0, B-nya 2, dan tingginya itu Y sama dengan X kuadrat. Untuk garis yang biru, itu B-nya 2, C-nya itu 4, ya. T-nya, T besarnya itu adalah Y sama dengan, apa ini kurvanya? Ya, yaitu 8 min 2X ya. Gitu. Oke. Nah, sisanya ya ini ya. Jadi saya punya volumenya yang merah dengan yang biru ya. Yang merah ini ya. Jadi yang biru yang ini ya, ini T harusnya ya. Nah, ini bukan R ini masih tertulisnya. Belum saya edit saya. Ya. Ini harusnya T, nah, ini harusnya T besar. Nah, gitu tingginya ya. Oke. Nah, jadi saya punya batasnya yang sebelah yang merah itu 0 sampai 2 pi. R-nya tetap X ya. T-nya itu X kuadrat, DR-nya diganti dx. Lalu batasnya yang untuk yang biru itu dari 2 sampai 4, 2 pi dikalikan X dikalikan T besarnya itu 8 min 2X. Ya. Nah, kita hitung. Nah, ini ya, kalikan dulu, integralkan, masukkan batasnya, lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 88 pi per 3. Oke. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan ini ya. Anda hitung menggunakan metode kulit tabung ya. Jadi bandingkan dengan metode koin ya. Mana yang menurut Anda lebih mudah? Oke. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.